Masih gaji. Ada di apa coba? Manganen di. Lima ini. Wih. Absen dingin dikit. Stok kabar Ibu Yuyun. Mangga masih. Itu Pak. Orang dua. Agar segera masuki Telepon. Peremahan. Anaknya. Anaknya di Jawa, Pak. Jalan di Bandung. Mana Ibu? Jam loro, Pak. Kita mau gaji. Saya kira aku sana dari Pak, dari loro. Ya jaga nak. Badan banget Mas. Aku buat apa simbak ini? Siap. Siap. Banyak sih cuman. Banyak sih kan ya. Macet dulu ya Pak. Bang Maroni udah. Udah dong mulu. Banyak ya, Bu? Apa ada lagi? Oh iya, bahaya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Bapak Mardono, SE, MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati para tamu undangan, Pak Kapolres Kecamatan Lumber, Kecamatan Lumber, Kepala SD, MI, SMP, MTS, MA, SMK, MA, Kecamatan Lumber, Ketua PPPKK Kecamatan Lumber, Ketua MI Kecamatan Lumber, Forum GTK Kecamatan Lumber,
Forum Hima Pauli Kecamatan Lobener, pimpinan kontes alumni Lobener, pimpinan kontes Darul Ma'arif Legong, pimpinan kontes Hidayatul Ma'arif Langut, ketua TPPKK Desa, dan ketua MUI Desa, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji yang telah kami berkelahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dengan dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sinergi
sinergi luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan pertama-tama saya mohon maaf apabila aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu hari ini terganggu dengan adanya acara yang kami selenggarakan. Jadi maaf nggih Pak Bu, acarane sekalian dibikin apel Hardiknas sekaligus dilanjut acara halal bihalal dalam rangka spirit silaturahmi untuk meningkatkan sinergi, meningkatkan harkat dan martabat menuju Indramayu bermartabat. Terus acaranya difokus dari setunggal setelah apel yuk sarang-sarang ulah ada halal bihalal. Kami, saya baik secara pribadi maupun kelembagaan khususnya Kecamatan Pulau Bener, Nyugut Agungnya Pangapunten, Jaluk Makape Rakyata dalam rangka halal bihalal. Tujuannya apa? Ya mungkin si kupas-kupas Pak Yai isi halal bihalal. Tujuannya ulama yuk meningkatkan tali silaturahmi supaya sularan sampean sami kembali ke titik. Itu mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka halal bihalal ini. Mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan dari pihak kami, baik sambutan atau yang tadi ala kadarnya kurang memadai jalur pengakuannya kakak. Nggih. Jalur yang kurang nggih. Wis ibu-ibu, bapak-bapak wis tak ampura kabeh dipuna. Sebab semua kesalahan anak buah kesalahan kami sebagai pemimpin. Terus kami sebagai pemimpin saat ini di Kecamatan Pulau Bener jalur pengakuan ini kakak. Yang kurang nggih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ada momen ini, maka khusus bapak-bapak umum, yuk ulang ngobrol sesarangan. Monggo ketua forum, Pak Umum, beruntung tempatnya terbudi, saya monggo ulang kembali ke bapak-bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Akhiri, mohon maaf bila warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sesuai judul hari ini yaitu halal bihalal. Jadi satu kata dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Milo atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kapolsek Pulau Bener yang dalam hal ini diwakili oleh Kadif Dimas Bapak Haji Waria. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pulau Bener, yang kami hormati Pak Danamil, Ketua MUI, seluruh tamu undangan, para kubu, PTD, semuanya yang hadir di sini, Bapak sekalian. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah saya mewakili Kapolsek bisa 2023 telah selesai dilaksanakan Bu. Nah, ibu rada terganggu jalannya ya. Muter-muter Pak. Mohon maaf sekalian, mungkin ada beberapa akses jalan yang ditutup. Tujuannya untuk keselamatan kita bersama ya Bu ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Uru dan jajarannya, desanya yang dilintasi oleh kendaraan dari ujung Tiadaran Kulon sampai Rambatan Kulon, banyak dikasih barier
dan juga kemarin terakhir mungkin ibu bapak sekalian arus dari Jakarta dialihkan ke sini karena kita ada one way di jalan tol. Kenapa dialihkan? Cirebonnya jadi Pak, macet dari Tegal Gubuk sampai ke Tegal sana macet. Jadi kita dialihkan ke sini. Ya mungkin Bapak Camat juga kalau sini muter-muter ya Pak Camat ya. Mohon maaf itu di siapapun ini kan, kemudian disekat semuanya untuk sukses bersama. Kami atas nama kepolisian mengaturkan terima kasih dan juga mengaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Klobener dan juga aparatur pemerintah Muspika Kecamatan Klobener, Pak Kubu, ibu-ibu bapak sekalian, barangkali Kapolsek dan jajarannya. Bila mana ada kata salah dan segala macam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dari kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Haji Waria atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taibu SAG MSQ. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Silu arhamakum walau bisalam. Wa qala Allah ta'ala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amma ba'd. Pak Camat beserta Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, Bapak dan Ramil beserta seluruh jajarannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, Bapak Kapolsek dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jos. Iya, kalau rasa niki Pak saterah kalian gula dari Bapak wis ketemu ya wis bulan bae. Bapak-bapak kubu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama-tama marilah kepada kita sekalian, di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, seluruh warga Kecamatan Klobener yang dalam hal ini tentunya diwakili oleh para kubu sekecamatan Klobener, Bapak Camatnya mengadakan acara halal bihalal. Mudah-mudahan langkah kita semua menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita yang menjadi pengikutnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, berkaitan dengan acara atau momentum halal bihalal, teringat dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam satu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, beliau di sana diterangkan naik onta, ibu bapak. Kemudian ada satu dari masyarakat suku Baduy Arab ngejar kepada Rasulullah, bahkan memegang tali kendali ontaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tali ontanya dipegang, kemudian orang tadi menyampaikan, "Ya Rasulullah, berhentilah sebentar, aku ingin bertanya kepadamu." Kata orang tadi dari suku Baduy masyarakat Arab. Kata Rasulullah, "Ada apakah? Engkau telah memberhentikan perjalananku, kemudian memegang tali kendali ontaku." Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau, amalan apa yang dapat menuju dimudahkannya ke surganya Allah dan menutup pintu nerakanya Allah? Amalan apa yang dapat memudahkan kita menuju surga Allah, menutup pintu nerakanya Allah?" Orang tadi bertanya seperti itu, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ini hakikatnya untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, ibu bapak, kalau engkau pengen dimudahkan menuju surganya Allah, menutup pintu nerakanya, ada 4 amalan yang harus kita laksanakan. Apa yang pertama kata Rasulullah? Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah. Kita beribadah dengan tulus ikhlas, jangan sampai di dalam hati kita ada hal kemusyrikan. Maka kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, apa tugas yang paling pokoknya? Di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, apa tugas kita yang utama? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut sahabat Abu Bakar, orang yang beribadah itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah sibku ya'budunallah ala sabilil khawf. Satu, orang yang beribadah kepada Allah karena takut siksanya Allah. Cirinya ada 3, tandanya ada 3. Yang pertama, orang yang beribadah karena takut akan azab Allah. Abu Hanifah. Abu Hanifah ini imam madhab yang 4, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Waktu itu Imam Abu Hanifah masih usia 7 tahun, tapi beliau sudah cerdas, beliau pintar. Ketika dalam satu waktu ada orang yang datang di masjidnya, gurunya Imam Abu Hanifah, namanya Abu Himad. Orang yang datang itu dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia menyampaikan, "Wahai manusia yang ada di tempat ini, mau kiai, mau ustaz, mau siapa saja, siapa yang berani berdebat dengan saya?" Kata orang tadi dengan congkaknya, dengan sombongnya. Semua orang yang ada di tempat itu, ibu bapak, tidak ada yang memberanikan diri untuk berdiri kecuali Imam Abu Hanifah. Waktu itu usianya masih 7 tahun. Kemudian Imam Abu Hanifah berdiri. Kata orang tadi, "Wahai anak kecil, anak ingusan, ada apa kamu berdiri mau debat dengan saya?" Kata Imam Abu Hanifah, "Aku tidak mau berdebat, tapi aku ingin bertanya kepadamu." "Mau tanya apa? Silakan, jangan yang mudah, yang susah tanya sama saya, akan saya jawab." "Nggak tahu, ini yang penting saya bertanya, apakah sulit atau mudah? Yang penting saya bertanya kepadamu, mohon dijawab. Silakan, apa pertanyaannya?" Imam Abu Hanifah mengajukan satu pertanyaan. Apa pertanyaannya, ibu bapak? "Wahai Tuhan," kata Imam Abu Hanifah, "semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman, semut laki-laki apa semut perempuan?"
bingung jawabnya. Semut di jenis kelamin adalah banti. Arab gerayang-gerayang apa? Susah, dia bingung, tidak bisa menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, silakan Pak jawab. Katanya apa saja pertanyaannya, jangan yang mudah, yang susah pun akan saya jawab. Ini satu pertanyaan, mohon dijawab. Bingung dia tidak bisa menjawab. Orang semut jenis kelaminnya dilihat dari mana? Lebah gerayang lebanti, kangelan. Akhirnya apa? Terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa tidak dijawab Ibu? Bapak, kenapa kau diam? Katanya suruh bertanya. Apakah kalian punya jawabannya? Kata orang tadi kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah waktu itu umur 7 tahun. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, saya yang jawab. Silakan. Bahwa semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman adalah semut perempuan. Loh, kamu tahu dari mana? Jenis kelaminnya di mana semut? Jangan pakai logika itu. Lihat di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Allah berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Pada kalimat ini kata Imam Abu Hanifah, fi'ilnya adalah kata namwa, sehut mu'annas dari kata qalat. Kalau sehutnya mu'annas menunjukkan perempuan, maka yang berbicara adalah perempuan. Orang tadi langsung tertunduk malu, tadi dengan congkaknya, dengan sombongnya dia membusungkan dada, tetapi ditanya satu pertanyaan tidak bisa menjawab. Inilah Allah berfirman apa? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Bahkan Allah mengancam apa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam kondisi yang sangat hina-hina. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu kitab, bahwa orang yang sombong itu nanti di alam akhirat akan dikecilkan kayak semut. Bahkan ketika minta minum, apa dikasihnya? Namanya tinatul kabah. Apa tinatul kabah? Darah dan nanahnya orang yang lagi disiksa di dalam neraka jahanam diminumkan orang yang sombong waktu hidup di alam dunia. Mau ibu minum itu? Jangan sombong. Nyombong akan apa ibu? Sekian diseraja tua lagi memang ibu kamu aku kak aku kuat kamu buat tentu kuat. Sing celeng membangkir Melayu kuat. Ayo sekian balapan ayo tekan bangkir. Ibu kapan Melayu ambekan pimpat libur apa? Mandek maning karena wis ora kuat. Itu namanya manusia lemah, tidak ada yang perlu disombong. Lamun wis tua mlakune rada doyong. Nah, lebah doyong jos lebah ini Pak Haji. Iku martandane delan maning bakal digotong. Iku martandane delan maning bakal mau digotong, mau ngomongin apa ibu bapak? Kita di dunia hanya titipan, semuanya titipan, jabatan titipan, harta benda titipan. Apa yang harus kita sombongkan? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Maka kata sahabat Abu Bakar, cirinya, tandanya orang yang beribadah karena lil haud, punya sifat tawadu adab asal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah merasa amal ibadah kita ini belum ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya Allah. Begitu banyak nikmatnya Allah. Kalau kita banding dengan ibadah kita belum ada apa-apanya ibu. Kita hanya menikmati. Coba yang menciptakan mangga Allah, tapi tak manusia. Allah. Yang menikmati mangga siapa? Yang bikin jeruk siapa? Allah. Yang makan jeruk. Yang bikin pisang siapa ibu? Yang makan pisang Pak Haji Wayan. Manusia tinggal menikmati. Iya kan Bu? Mana ayatnya di dalam Quran surat Yasin ayat 34. Wa ja'alna
fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Aku yang menciptakan kebun korma, kebun anggur, kebun pelem, kebun kedah, kebun kates. Wa dalana lahum faminha rabbuhum wa minha yaqulun. Liya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydihim. Yang makan manusia, mangga yang makan manusia, pepaya yang makan manusia. Tapi manusianya apa? Afala kurang bersyukur kepada Allah, kurang bersyukur wis rakus iya manusia mah. Dibanding karo binatang rakus manusia. Anak duit, anak beras, anak daging, anak suket tongolakan kucing, jing met apa? Daging, suket gelam, mong duit, mong kucing. Anak duit, anak beras, anak daging, anak suket tongolakan wedus, jing met, suket gelam daging, mong duit, alah tangguh apa cari wedus. Anak duit, anak beras, anak daging, anak suket tongolakan Pak Haji Waria. Iya, duit nenek, beras nenek, daging nenek, suka aja ngomong apa aja. Hari semakin tapnya siapa? Habiskan semuanya. Oleh karena itu ayo kita bersyukur kepada Allah. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah. Yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga orang yang ibadah karena lil hawa merasa diri kita masih banyak dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam aja punya dosa. Apa dosa Nabi Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna ragadan haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, diamlah di dalam surga dengan istrimu. Makanan yang enak mangga, minuman yang enak mangga. Tapi Allah pesan apa? Wala taqraba hadhihi sajarah. Satu pohon ini jangan kau dekati. Kalau kau dekati, fatakuna minadh dhalimin. Kamu termasuk orang yang dolim. Namun Nabi Adam apa? Tergoda dengan bujuk rayu setan, makanlah buah yang dilarang yang disebut dengan buah khuldi. Apa? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Nangisnya Nabi Adam berapa? 300 tahun Ibu Hawa. Sujudnya Nabi Adam 100 tahun sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun dosanya satu kali, nangisnya 300 tahun. Ibu pernah nangis? Kenapa nangis? Bagian aku tidak bagian tukang amdodok pergi direkan ke bagian karena lagi dem ngomong apa? Oh amin belum todok kena ningan di kekasih anane sun rindu pengen ketemu sun orang bakal bosan konong goni ning wayah bengi sun dodok lepas kono direkannya kepada terbaik. Tapi karena cintanya kepada Allah, tengah malam dia bangun, duduk sendiri menajat kepada Allah, minta kepada Allah. Ibu-ibu kabeh hari doni tani, hari doni tani, hari kami makan bende Pak Haji. Sari seluyo, wakaji dicorok teman. Masa keseluyo tidak cewek kaki itu. Yang kedua apa? Amalan yang dapat mengantarkan kita surganya Allah. Yang kedua waktu qimas sholata, dirikanlah sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Yang ketiga apa? Waktu dia zakat, kita keluarkan zakatnya. Baik itu zakat mal, apa juga zakat fitrah. Kemarin ada zakat fitrah mah, aduh masya Allah murah ya Bu ya. Gede cilik 2,5 kilo, sugih larat 2,5 kilo, lanang wadon 2,5 kilo.
murah. Wis murah ku ana sebelum neraskin kedua. Kemudian yang terakhir apa? Yang keempat, watasilarrahimah, mempererat tali silaturahim. Ini esensi daripada acara halal bihalal. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan pererat tali silaturahmi. Ini esensi daripada acara halal bihalal. Makanya menurut Imam Anas bin Malik, orang yang nanti akan mendapatkan naungan arasnya Allah di akhirat nanti ada 3. Yang pertama, orang yang senang bersilaturahim, ada halal bihalal pada hadir, pada dugi beriki. Yang kedua apa? Orang perempuan yang ditinggal oleh suaminya mati, kemudian anaknya masih kecil, dia urus anaknya. Dan yang ketiga, orang yang masak makanan kue diberikan kepada fakir miskin, anak ya yatim, itu akan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui momentum acara halal bihalal, kesimpulannya apa? Kalau kita ingin dimudahkan menuju surganya Allah, ada 4 hal yang harus kita laksanakan. 1, ibadah kepada Allah, jangan musyrik. Yang kedua, kita dirikan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Dan yang keempat, mempererat tali silaturahim. Apabila 4 hal ini dapat kita laksanakan, fa insya Allah akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini telah menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan tausiah yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah agar senantiasa menjalankan hal-hal yang tadi telah disebutkan, seperti menjaga ibadah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tentunya mempererat tali silaturahmi. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Saidu SAG MSI atas tausiah yang telah diberikan. Akhirnya, seluruh rangkaian acara halal bihalal warga besar Kecamatan Moder telah kita lalui bersama. Dengan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh komponen yang ada di Kecamatan Mobener memohon maaf jika selama berlangsungnya acara terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni doa, mohon maaf, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Kecamatan Mobener, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lanjutkan dengan ramah tamah. Oh ya benar. Oh ya saya